Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mutmainah dari kelas 12 SMIA 3. Baik, di sini ada soal. Yang pertama, sekelompok ahli biologi merencanakan akan mengadakan penelitian untuk mempelajari serangga yang membahayakan di Sulawesi Tenggara. A. Merupakan kejadian bahwa mereka akan menghadapi cuaca buruk. B. Merupakan kejadian bahwa mereka akan menghadapi masalah dengan lembaga pemerintahan setempat. Dan C. Merupakan kejadian bahwa mereka akan menghadapi kesulitan dengan alat-alat fotografi mereka. Lalu pertanyaannya, tentukan 3 kejadian menjemuk yang mungkin terjadi. Nah, diketahui bahwa kejadian menjemuk adalah kejadian yang menggabungkan dua atau lebih yang muncul secara bersama-sama. Nah, jadi jawab di sini bisa saja A iris B, lalu bisa A iris C, lalu B iris C. Kenapa dia menggunakan irisan? Karena dikatakan bahwa kejadian menjemuk itu adalah kejadian yang menggabungkan 2 atau lebih. Makanya di sini menggunakan kata irisan atau simbol irisan karena ada kata dan. Majemuk kan identik dengan dan atau seperti itu. Jadi inilah jawabannya. Oke, di soal kedua, sebuah kota memiliki 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 1 unit kendaraan ambulans yang tersedia dalam keadaan darurat. Peluang bahwa unit kendaraan pemadam kebakaran siap apabila diperlukan adalah 0,98 dan peluang bahwa unit kendaraan ambulans siap apabila diperlukan adalah 0,92. Apabila terjadi peristiwa terbakarnya suatu gedung di kota tersebut, berapa peluang kedua kendaraan tersebut siap beroperasi? Pertama, kita misalkan dulu bahwa A itu adalah pemadam kebakaran siap dengan peluang 0,98, lalu B kita misalkan sebagai ambulans siap yaitu 0,92. Nah, kejadian ini adalah kejadian yang saling bebas. Kenapa? Karena siapnya pemadam kebakaran itu tidak mempengaruhi siapnya ambulans, sehingga begitupun sebaliknya, sehingga dia tuh saling bebas. Nah, karena diminta di sini berapa peluang keduanya, maka di sini pasti peluangnya sama dengan A iris B. Kenapa dia di iris B? Karena nanti dia minta itu berapa peluang untuk keduanya. Jadi nanti tuh tinggal dikali, jadi tinggal dikalikan ini sama ini. Nah, ingat kalau irisan itu artinya P sama dengan A dikalikan dengan B. Ya, dimana A itu nilainya 0,98 dikalikan 0,92. Hasilnya adalah 0,9016. Ini adalah peluang dari kedua kendaraan tersebut siap untuk beroperasi. Oke, lanjut soal ketiga. Jika diketahui peluang Amir masih hidup 20 tahun lagi adalah 0,7 dan peluang bahwa Bahdu masih hidup adalah 20 tahun lagi adalah 0,9. Berapa peluang bahwa keduanya tidak hidup dalam 20 tahun lagi? Pertama kita misalkan dahulu yaitu A, Amir masih hidup 20 tahun lagi dengan peluang 0,7. Lalu B, Bahdu masih hidup 20 tahun lagi dengan peluang 0,9. Nah, karena ditanyakan di sini tidak hidup dalam 20 tahun lagi, maka kita menggunakan peluang komplement, di mana peluang komplement adalah lawan dari kejadian. Dan rumus dari peluang komplement adalah P N per C sama dengan 1 dikurangi peluang. Ya, jadi ini adalah rumus dari komplement. Jadi sekali lagi komplement itu adalah lawan dari kejadian. Karena tadi di sini Amir hidup, maka yang ditanyakan kan tidak hidup, berarti kita pakai komplement. Nah, kita masukkanlah yang rumus pertamanya. Untuk si Amir dulu, P sama dengan A komplement, dimana 1 dikurangi peluang yang Amir berikan 0,7. Nah, nilainya adalah 0,3. Oke.
Lalu kita ke badu. Ini badu yang tidak hidup 20 tahun lagi ya. Jadi di sini B komplement, P itu peluang, sama dengan 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. Nah, karena di sini ditanyakan berapa peluang bahwa keduanya tidak hidup, maka kita hitung lagi. Karena ini kejadian yang saling bebas, di mana Amir hidup 20 tahun lagi, itu tidak mempengaruhi badu yang akan hidup 20 tahun lagi. Jadi dia tidak saling berhubungan seperti itu ya. Jadi kita menggunakan P peluang sama dengan A komplement iris B komplement, atau peluang A komplement dikalikan dengan B komplement sama dengan, nanti kita tinggal masukin A komplementnya itu 0,3 dikalikan dengan B komplement yaitu 0,1 menghasilkan 0,03. Maka peluang keduanya tidak hidup dalam 20 tahun lagi adalah 0,03. Nah, soal keempat yaitu sebuah tas berisi 15 spidol yang terdiri dari 8 spidol merah, 4 biru, dan putih, 3 putih. Spidol pertama diambil secara acak dan tidak dikembalikan. Selanjutnya diambil spidol kedua secara acak dan tidak dikembalikan. Nah, kita ke soal yang A, yaitu hitunglah peluang apabila spidol yang terambil adalah warna merah dan biru. Nah, jadi kita buat dulu yang A itu ada 2 kejadian. Yang pertama adalah kejadian merah lalu biru. Kenapa merah lalu biru, Kak? Karena kita tidak mungkin kan dalam satu pengambilan itu langsung 2. Jadi kita coba dulu merah lalu biru ya. Jadi di sini kita ketahui bahwa jumlah spidol merah itu ada 8. Dan total semuanya itu ada 15. Dari mana ini? Yaitu dari rumus peluang ya. Di mana banyaknya kejadian itu dibagikan dengan ruang sampel. Jadi si 8 ini adalah banyaknya kejadian yang bisa terjadi kalau merah ya. Kalau spidol merah. Lalu 15 ini adalah ruang sampel. Nah, lalu biru. Nah, kita kali nih. Dikali dengan biru. Total biru ada 4. Nah, ruang sampelnya itu berkurang 1 karena katanya di sini spidol pertama diambil secara acak dan tidak dikembalikan ya. Jadi tidak ada pengembalian. Jadi di sini sisa 14. Nah, kenapa dikali? Karena dia itu kan kayak selanjutnya gitu kan. Jadi kayak pakai kali gitu loh. Pokoknya itu intinya itu kali, susah dijelaskannya. Jadi ini tinggal dibagi masing-masing 2, jadi sini sisa 7. Nah, tinggal dikali hasilnya 16/105. Nah, lalu kita ke kejadian kedua ya, atau percobaan kedua, yaitu biru dulu lalu merah. Oke, ini kejadian yang kedua. Nah, birunya itu kan ada 4, jadi 4/15. Nah, di sini perhatikan, di sini 15 ya, karena ini kejadian yang lain daripada ini, jadi kita coba-coba lagi 15, bukan 14 ya, 15, karena dia pertama ya, belum ada yang ambil sertanya kayak gitu. Masih dikali sama seperti di atas. Lalu yang merah kan ada 8. Nah, ini ruang sampelnya kita kurangi sama kayak yang ini ya, jadi ruang sampelnya tinggal dikurangi aja. Ini kita tinggal coret-coret, ini jadi 2, di sini jadi 7, hasilnya 16/105. Nah, setelah itu ini sisa ditambahkan nih, bisa ditambah. Ya, kenapa ditambah? Karena kan dikatakan di sini dia mau nilai dari si merah biru lalu biru, baru biru lalu merah. Jadi itu pasti ditambah karena pasti beda gitu tempatannya ya, atau posisinya tuh beda gitu. Jadi bisa ditambah dan hasilnya menjadi 32/105.
per 105. Oke, jadi ini hasilnya. Ini untuk pengambilan pertama dan pengambilan kedua ya. Jadi kita langsung ke B aja. B. Apabila spidol ketiga diambil secara acak, hitunglah peluang bahwa tidak satu pun dari 3 spidol tersebut berwarna putih. Ya, tidak ada warna putih. Jadi kita ada 2 percobaan lagi nih. Yang pertama, spidol ketiga itu warna biru. Nih, warna biru. Oke, warna biru. Nah, karena ini percobaan, maksudnya ini spidol yang terambil ketiga, sedangkan 2 spidol sebelumnya itu nilainya ada, peluangnya itu adalah 32 per 105. Maka tinggal kita tuliskan 32 per 105, ini 2 spidol ya, mewakili percobaan 2 spidol sebelumnya. Ditambahkan 1 spidol lagi nih. Nah, biru kan. Biru tuh totalnya ada 4, tapi karena sudah dipakai di sini 1, jadi kita kurangi. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu ruang sampelnya sisa 13. Kenapa 13? Karena total ruang sampel seluruhnya adalah 15, sedangkan 2 tadi sudah kita pakai kan, yang merah sama biru. Jadi sisa 13 saja. Hasilnya ini kita perkecil dulu ya, 3 ini jadi 35. Hasilnya jadi 32.455. Lalu kita ke kejadian kedua. Spidol ketiga itu warnanya warna merah. Masih dengan menggunakan yang ini, karena 2 spidol sebelumnya, jadi 32 per 105 mohon maaf ini dikali ya, astagfirullah. Ini dikali bukan ditambah ya, dikali. Terus dikalikan dengan warna merah itu kan ada 8. Tapi karena sudah dipakai di sini 1, di antara 2 kejadian sebelumnya itu yang tidak tahu di percobaan yang pertama atau percobaan yang kedua itu yang diambil warna merah. Ya, jadi sisa 7 nih. 8 kurang 1 ya, jadi hasilnya 7 karena tadi sudah dipakai 1 ya, tanpa pengembalian. Ingat sekali lagi, tanpa pengembalian. Lalu untuk ruang sampelnya sama seperti di atas, ada 13 ya. Ada 13 karena 2-nya udah dipakai nih. Ya, 2 spidol lainnya udah dipakai. Hasilnya ini dibagi dulu. Ini dibagi dulu jadi 15. Ini hasilnya 35 per 32 per berapa nih? 195. Ya, 32 per 195. Nah, lalu ini tinggal ditambah ya. Ini sisa ditambah aja. Ini sisa ditambah, jadi terus dulu ya. Jadi 32 per 452 ditambahkan 32 per 195. Nah, jadi karena di sini penyebutnya tidak sama, kita kali silanya. Jadi kita silakan dulu. Jadi penyebutnya itu adalah 888.725 dari ini kali ini. Terus ini kali ini nih. Ini kali ini hasilnya itu 6.240 ditambahkan 455 dikalikan 32 14.560. Hasilnya adalah 20.800 bagi 88.725. Ini masing-masing dibagi 5 biar sederhana, sama dengan 832 per 3.549. Jadi peluang terambilnya spidol ketiga selain warna putih yaitu 832 dibagi 3.549.
Lanjut ke soal terakhir, yaitu terdapat 50 lembar undian dengan nomor 1, 2, 3, sampai 50. Terdapat 3 nomor yang berisi hadiah. Apabila seorang panitia mengambil lembar undian 2 kali berturut-turut, berapa peluang panitia tersebut akan mendapatkan lembar undian yang keduanya berisi hadiah? Nah, jadi untuk pengambilan pertama, oke? Ini untuk pengambilan pertama. Nah, di sini ada 3 nomor kan ya, ada 3 nomor yang berisi hadiah dan diminta itu dia dua-duanya itu isinya hadiah. Jadi di sini kita pakai rumus peluang ya, rumus peluang. Jadi itu banyak kejadian bisa terjadi dibagi dengan ruang sampel. Nah, banyak kejadiannya itu bisa 3 kan, karena ada 3 nih, ada 3 kan, belum terambil nih sertanya 3. Lalu ruang sampelnya ada 50 karena ada 50 lembar undian kan. Nah, ini adalah kejadian pertama. Lalu untuk pengambilan kedua nih, Nah, karena di sini udah dipakai, anggaplah ini sudah diambil 1 angus gitu. Jadi di sini sisa 2. Jadi sisa kartu yang mendapatkan hadiah itu sisa 2 aja nih, karena satunya udah dipakai sertanya. Nah, terus 50 ini berkurang juga karena satunya udah dicabut, artinya udah kayak dirobek gitu kan, jadi sisa 49. Nah, ini tinggal kita kalikan. Tinggal dikalikan. Atau kita perhatikan dulu. 3/50 dikalikan 2/49. Ini tinggal dikalikan sama dengan 3/1225. Jadi, peluang panitia tersebut mendapatkan lembar undian yang keduanya berisi hadiah yaitu 3/1225.